Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel YouTube saya. Saya Bella Farda Sabila dari program studi Hukum Tata Negara semester 4 kelas A Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Di sini saya akan membagikan video mengenai politik pembentukan Undang-Undang Indonesia, tugas mata kuliah Politik Hukum dengan dosen pengampu Bapak Burhanuddin SHIMH. Tonton sampai habis ya. Sebelumnya, silahkan subscribe untuk mendapatkan informasi dan video menarik lainnya dari saya. Sebelum memasuki materi yang lebih dalam, kamu tahu gak sih apa itu politik hukum? Menurut Mahfud MD, politik hukum adalah legal policy atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara. Kita akan membahas poin-poin dari politik pembentukan Undang-Undang Indonesia. Beberapa di antaranya sebagai berikut. Corak politik perundang-undangan di Indonesia adalah sistem politik yang didasarkan pada konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Berikut adalah beberapa aspek yang mencerminkan corak politik perundang-undangan di Indonesia. Yang pertama, sistem politik. Indonesia menganut sistem politik demokrasi Pancasila. Negara ini memiliki sistem pemerintahan presidensial di masa kekuasaan eksekutif terpusat pada presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Terdapat juga beberapa lembaga perwakilan seperti Dewan Perwakilan Rakyat yang memiliki peran dalam pembuatan undang-undang. Yang kedua yaitu Undang-Undang Dasar Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga yaitu perundang-undangan. Proses pembuatan undang-undang di Indonesia melibatkan beberapa tahapan. Rancangan undang-undang disusun oleh pemerintah atau DPR, kemudian dibahas dan disahkan oleh DPR. Setelah disetujui oleh DPR, undang-undang harus mendapatkan persetujuan presiden sebelum menjadi undang-undang yang sah. Selain undang-undang, terdapat juga peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah yang lebih spesifik dan dihasilkan oleh lembaga atau pihak yang berwenang yang sesuai. Yang keempat yaitu sistem hukum. Indonesia menggunakan sistem hukum campuran yang terdiri dari hukum adat, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara. Sistem hukum ini mempengaruhi proses pembentukan dan implementasi perundang-undangan di negara ini. Perkembangan bentuk masyarakat menurut Maupertex 2008 dapat dibedakan ke dalam beberapa tahapan, yaitu masyarakat 1X, Society 1X, yang dimulai dari masa agraris sampai dengan masyarakat 3X yang merupakan masyarakat pasca era informasi. Masyarakat Indonesia dan dunia saat ini sedang berubah dari masyarakat 1X ke masyarakat 2X. Bahkan pada saat ini yang beberapa bagian lain di dunia sudah mulai beringsut menuju masyarakat 3X. Meskipun demikian, perubahan tersebut tidak terjadi serta-merta. Terdapat tumpang tindih supersession antara beberapa masyarakat yang satu dengan bentuk masyarakat yang lainnya yang terkadang dampaknya tidak diperkirakan sebelumnya. Intervensi asing dalam pembentukan undang-undang terjadi ketika negara atau entitas asing terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan undang-undang suatu negara, termasuk intervensi politik, ekonomi, atau bahkan militer. Beberapa contoh dari intervensi asing dalam pembentukan undang-undang meliputi tekanan politik. Negara atau organisasi asing dapat menggunakan tekanan politik atau diplomasi untuk mempengaruhi pembentukan undang-undang di negara lain. Hal ini dapat dilakukan melalui negosiasi bilateral, perjanjian internasional, atau bahkan ancaman sanksi ekonomi atau politik.
Bantuan keuangan, negara asing dapat memberikan bantuan keuangan kepada suatu negara dengan syarat-syarat bahwa undang-undang tertentu harus diadopsi atau bahwa perubahan undang-undang harus dilakukan. Karakteristik politik hukum nasional mencerminkan hubungan antara kekuasaan dan politik sistem hukum suatu negara. Berikut ini beberapa karakteristik politik hukum nasional yang umum ditemukan. Yang pertama, yaitu kedaulatan hukum. Karakteristik ini menunjukkan bahwa hukum adalah otoritas tertinggi yang mengatur kehidupan masyarakat. Tidak ada individu atau kelompok yang dikecualikan dari kebutuhan terhadap hukum. Hukum harus berlaku sama bagi semua orang tanpa pandang bulu. Yang kedua, yaitu pemisahan kekuasaan. Prinsip pemisahan kekuasaan yang diajukan oleh Montesquieu merupakan ciri politik hukum nasional yang penting. Kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus terpisah untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan keseimbangan antara cabang-cabang pemerintahan. Yang ketiga, yaitu kesetaraan. Karakteristik ini menegaskan perlakuan yang adil dan setara terhadap semua warga negara tanpa memandang ras, agama, gender, dan latar belakang sosial. Prinsip kesetaraan ini tercermin dalam perlindungan hak asasi manusia yang merata bagi semua individu. Yang keempat, yaitu keterbukaan dan akuntabilitas. Politik hukum nasional yang baik melibatkan keterbukaan dan akuntabilitas yang tinggi dari pemerintah. Bagaimana? Apakah kamu sudah paham tentang politik pembentukan Undang-Undang Indonesia? Buat yang sudah nonton dari awal, boleh dong untuk like, share, dan subscribe channel saya. Saya Bella Fardasabila, pamit undur diri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.